Fabio Di Giannantonio, Frankie Morbidelli merusak rencanaku. Fabio Di Giannantonio merasa frustrasi setelah balapan MotoGP Argentina 2025, di mana rencananya untuk meraih hasil maksimal terganggu oleh aksi Frankie Morbidelli. Pembalap tim VR46 itu mengungkapkan bahwa strategi yang telah ia susun dengan matang tidak berjalan sesuai harapan akibat manuver agresif dari Morbidelli selama balapan. Menurut Di Giannantonio, ia sebenarnya sudah memiliki ritme yang bagus dan yakin bisa bertarung untuk posisi yang lebih baik. Namun, beberapa insiden di lintasan, termasuk duel sengit dengan Morbidelli, membuatnya kehilangan waktu berharga. Saya punya strategi untuk tetap dekat dengan kelompok depan dan mencoba menyerang di saat yang tepat. Tapi sayangnya, Frankie melakukan beberapa manuver yang membuat saya kehilangan momentum, ungkapnya. Morbidelli sendiri juga tidak menjalani balapan yang mudah. Ia berusaha mempertahankan posisinya dan tidak ingin memberikan ruang kepada rivalnya, termasuk Di Giannantonio. Akibatnya, keduanya beberapa kali terlibat duel sengit di lintasan, yang justru menguntungkan pembalap lain di depan mereka. Meskipun kecewa, Di Giannantonio tetap melihat sisi positif dari balapan ini. Ia merasa bahwa kecepatannya sudah mulai membaik dan motornya semakin kompetitif. Balapan ini memberi saya banyak pelajaran. Saya harus lebih sabar dan lebih cerdik dalam memilih momen untuk menyerang. Semoga di balapan berikutnya saya bisa mendapatkan hasil yang lebih baik, tambahnya. Dengan seri berikutnya semakin dekat, Di Giannantonio akan bekerja keras bersama timnya untuk memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang. Ia ingin kembali ke performa terbaiknya dan membuktikan bahwa ia bisa bersaing di papan atas MotoGP 2025. Pedro Acosta, saya tak ingin terlalu lama seperti ini. Pedro Acosta, salah satu talenta muda paling menjanjikan di MotoGP 2025, mengungkapkan rasa frustrasinya setelah balapan di Argentina. Meskipun terus menunjukkan peningkatan performa, ia merasa bahwa hasil yang ia dapatkan belum sesuai dengan ekspektasi. Pembalap asal Spanyol ini menegaskan bahwa dirinya tidak ingin terus-menerus berada di situasi seperti sekarang, di mana ia kesulitan untuk menembus barisan depan. Peningkatan bertahap, tapi masih kurang memuaskan. Sejak debutnya di kelas Premier, Acosta telah menunjukkan kecepatan yang impresif dan kemampuan adaptasi yang luar biasa. Namun, dalam beberapa balapan terakhir, ia masih belum mampu secara konsisten bersaing dengan para pembalap top seperti Marc Marquez, Pecco Bagnaia, dan Jorge Martin. Saya merasa sudah semakin nyaman dengan motor, tetapi hasilnya belum cukup memuaskan. Saya ingin lebih cepat, lebih agresif, dan lebih kompetitif, ujar Acosta dengan nada penuh tekad. Di Argentina, Acosta mengalami beberapa kendala yang menghambat performanya. Ia mengaku masih kesulitan dalam memahami karakteristik motornya dalam kondisi tertentu. Kami sedang berusaha menemukan pengaturan terbaik. Saya dan tim telah bekerja sangat keras, tapi kadang masih ada hal-hal kecil yang membuat saya kehilangan ritme, jelasnya. Tekad untuk bangkit dan segera kompetitif. Sebagai juara dunia Moto3 dan Moto2, Acosta memiliki mental juara yang kuat. Ia tidak ingin berlama-lama berada di posisi mediocre dan ingin segera bertarung di barisan depan. Saya tidak ingin terlalu lama berada dalam situasi ini. Saya ingin segera bertarung untuk podium dan kemenangan. Saya tahu ini tidak mudah, tetapi saya percaya dengan kerja keras, kami bisa mencapainya, tegasnya. Ia juga menyadari bahwa transisi dari Moto2 ke MotoGP bukanlah hal yang mudah. Banyak pembalap hebat yang membutuhkan waktu untuk benar-benar kompetitif di kelas Premier. Namun, Acosta tidak ingin menjadikan hal itu sebagai alasan. Ya, saya masih rookie, tetapi saya tidak ingin menggunakan itu sebagai alasan untuk tidak tampil maksimal. Saya ingin belajar dengan cepat dan menunjukkan bahwa saya bisa bersaing dengan yang terbaik, tambahnya. Dengan semangat juang yang tinggi, Acosta kini mengalihkan fokusnya ke balapan berikutnya. Ia dan timnya akan terus menganalisis data dan mencari solusi terbaik untuk meningkatkan performa motornya. Kami akan bekerja lebih keras, mencoba memahami setiap detail, dan memastikan bahwa kami lebih siap untuk seri berikutnya. Saya yakin, dengan sedikit peningkatan, kami bisa membuat perbedaan besar, katanya optimistis. Pedro Acosta bukan hanya sekadar rookie biasa di MotoGP. Dengan bakat luar biasa dan mental pemenang yang ia miliki, hanya tinggal menunggu waktu sebelum ia benar-benar menjadi ancaman serius bagi para pembalap papan atas. MotoGP 2025 masih panjang, dan Acosta siap menunjukkan bahwa dirinya layak berada di puncak. Ai Ogura, P8, potensi saya mirip di Thailand. Ai Ogura kembali menunjukkan performa yang solid di MotoGP Argentina dengan finish di posisi ke-8. Hasil ini cukup mirip dengan yang ia raih di Thailand, menegaskan bahwa potensi dan kecepatannya semakin stabil di kelas Premier. Posisi 8 memang bukan sesuatu yang luar biasa,
tetapi ini menunjukkan bahwa kami berada di jalur yang benar. Saya merasa potensi saya di sini mirip dengan di Thailand, dan itu berarti ada konsistensi yang mulai terbentuk, ujar Ogura. Pembalap asal Jepang ini mengakui bahwa masih ada beberapa aspek yang harus ia tingkatkan, terutama dalam menghadapi duel langsung dengan pembalap-pembalap top. Saya merasa lebih nyaman dengan motor, tapi masih ada beberapa detail yang perlu disempurnakan, terutama dalam hal strategi balapan dan pengelolaan ban, tambahnya. Dengan tren positif yang terus ia tunjukkan, Ogura optimistis bisa semakin kompetitif dalam balapan-balapan berikutnya. Kami akan terus bekerja keras. Saya yakin, jika kami bisa sedikit meningkatkan performa di beberapa sektor, hasil yang lebih baik pasti akan datang, tutupnya. Pecco Bagnaia, P4 bukan situasi terburuk, paruh pertama musim lalu jauh lebih buruk. Pecco Bagnaia tetap tenang meski hanya finish di posisi keempat di MotoGP Argentina 2025. Sang juara bertahan menegaskan bahwa situasi saat ini masih jauh lebih baik dibandingkan paruh pertama musim lalu, di mana ia sempat mengalami banyak kesulitan. P4 jelas bukan hasil terbaik, tapi juga bukan yang terburuk. Jika kita melihat bagaimana awal musim saya tahun lalu, itu jauh lebih buruk. Saya harus berjuang lebih keras saat itu, ujar Bagnaia. Meskipun tidak naik podium, Bagnaia merasa bahwa kecepatan dan performanya masih cukup kompetitif. Namun, ia mengakui bahwa ada beberapa aspek yang harus diperbaiki, terutama dalam hal setup motor dan strategi balapan. Kami masih perlu melakukan sedikit penyempurnaan. Kecepatan saya cukup bagus, tapi saya kehilangan beberapa poin penting dalam beberapa lap terakhir, tambahnya. Dengan musim yang masih panjang, Bagnaia tetap optimistis bisa kembali bersaing di puncak klasemen. Kami harus tetap bekerja keras. Saya yakin, jika kami bisa menemukan beberapa peningkatan kecil, kami bisa kembali ke pertarungan untuk kemenangan, tutupnya. Pedro Acosta, bukan hanya motor Ducati Marquez yang kuat, tapi semuanya. Pedro Acosta menunjukkan performa yang solid di MotoGP Argentina, namun ia mengakui bahwa persaingan musim ini jauh lebih ketat dari yang diperkirakan. Menurutnya, bukan hanya Ducati atau Marc Marquez yang menjadi ancaman utama, tetapi seluruh grid MotoGP 2025 kini semakin kompetitif. Jujur saja, semua orang berbicara tentang betapa kuatnya Ducati dan Marc Marquez, tapi kenyataannya semua pebalap di grid tahun ini sangat cepat. Tidak ada yang bisa dianggap remeh, ujar Acosta setelah balapan di Termas de Rio Hondo. Pebalap muda Spanyol ini memang tampil cukup baik dalam beberapa seri awal musim ini, tetapi ia merasa masih harus beradaptasi lebih jauh untuk bisa bersaing dengan para pebalap top. Menurutnya, bukan hanya motor yang menentukan hasil balapan, tetapi juga strategi dan konsistensi sepanjang musim. Saya harus tetap fokus dan belajar dari setiap balapan. Kami memiliki potensi, tapi perlu waktu untuk benar-benar memahami bagaimana memaksimalkan semuanya. Saya ingin terus berkembang dan memberikan hasil yang lebih baik di seri-seri berikutnya, tambahnya. Acosta akan kembali berusaha tampil lebih baik di seri berikutnya, dengan harapan bisa menantang para pebalap papan atas dan membuktikan bahwa dirinya bisa menjadi salah satu kandidat kuat dalam perebutan gelar musim ini.